Hai semuanya, selamat datang di gereja. Semoga Anda menikmati pujian dan penyembahan sejauh ini. Di negara manapun Anda, kami ingin menyampaikan sambutan yang tulus terlepas dari semua yang telah dibagikan dan diumumkan. Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Dan dimanapun Anda berada, Anda bebas merespons. Siapa yang hari ini mengatakan, Anda ingin diberkati? Angkat tangan Anda. Saya berpura-pura melihat Anda. Pura-puranya semua orang di ruangan peduli dengan respons Anda, dan jika benar Anda mengangkat tangan, Anda akan diberkati. Mari kita coba lagi. Siapa yang mengatakan hari ini tanpa perlu dijelaskan lagi, ingin diberkati? Angkat tangan. Amin. Katakan amin. Anda tahu ada sesuatu tentang keadaan manusia yang ingin diberkati. Ini bukan tentang serakah atau egois, tapi diberkati lebih baik daripada dikutuk. Bahkan jika Anda bukan orang Kristen, bahkan jika Anda hanya menonton, bahkan jika Anda tidak benar-benar menyadari hubungan dengan Tuhan, dan bahkan bagaimana itu bisa bekerja atau seseorang mengundang Anda dan Anda hanya menonton, saya tidak mengenal satupun orang waras yang tidak ingin diberkati. Mazmur 1 adalah di mana kita memulai hari ini, dan beginilah awalnya. Berbahagialah, berbahagialah setiap orang, wanita maupun pria, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berhenti di sana sebentar. Rupanya, menurut beberapa ayat Mazmur pertama ini, Anda diberkati dasarkan dengan siapa Anda tidak bergaul, apa yang tidak Anda lakukan, dan kemana Anda tidak pergi. Sadarkah Anda bahwa sebagian dari berkat Anda berhubungan dengan apa yang Anda hindari, yang tidak Anda sukai, yang tidak Anda toleransi, yang tidak Anda tahu, ikuti. Ada larangan, dan inilah yang secara harfiah kita temukan dalam beberapa ayat pertama. Pertama, nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Anda mungkin berkata, Yesus punya teman orang berdosa. Ya, Anda bisa berteman dengan orang fasik, tapi jangan dengarkan nasihat orang fasik. Ya, nasihat orang fasik, nasihat yang tidak benar. Anda berkata, tapi aku mencintai keluargaku. Setiap orang punya hak mendengarkan siapa yang mereka inginkan. Tapi menurut firman Tuhan, jika ingin diberkati adalah mereka yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik, beberapa dari kita pergi ke teman-teman terbaik kita, tapi mereka benar-benar sayang aku. Mereka peduli padaku, mereka selalu ada untukku. Gereja menyakitiku, orang ini tidak menyukaiku, tapi intinya masih tetap. Mereka mungkin sayang Anda, tapi jika mereka tidak saleh, nasihat mereka tidak boleh dicari. Dan diberkati mereka yang tidak mendengarkan nasihat yang tidak baik. Mengapa? Ini bukan tentang ketidaksukaan secara pribadi, ini berhubungan dengan fakta bahwa bagian yang ingin Anda jalani, yang benar-benar mengarah pada hidup dan berkat, datang dari mereka yang mengenal Tuhan. Mereka yang setidaknya dalam perjalanan yang sama. Apa setiap nasihat saleh sempurna? Tidak. Apa setiap orang Kristen sempurna? Jauh dari itu. Tapi yang diberkati adalah orang yang rajin menghindari nasihat orang fasik. Kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sekali lagi, ini bukan tentang Anda tidak boleh mempekerjakan karyawan di tempat kerja Anda, di keluarga Anda yang adalah orang berdosa, tapi dikatakan berdiri di jalan. Saat Anda mendengar kata jalan dalam Alkitab, pikirkanlah kata itu sebagai arah, hukum, sebuah lintasan. Dan yang sebenarnya dikatakan bukan berarti Anda tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Sederhananya ayat ini menjelaskan itu bukan arah perjalanan Anda. Anda tidak berdiri di jalan, tidak di sepanjang jalan. Jalannya orang berdosa, di jalan mereka, karena itu mengarah ke tujuan tertentu. Yesus memang bergaul dengan banyak orang berdosa, tapi ia tidak menghalangi atau berjalan di jalan orang berdosa. Ia adalah jalan. Dia berkata, aku adalah jalan. Dan dia sebenarnya mengarahkan orang berdosa ke jalannya. Jadi inilah kunci kedua untuk berkat. Jangan berdiri di jalan mereka. Anda boleh punya teman, Anda boleh terhubung dengan mereka, tapi pada akhirnya ini bukan tentang kita dan mereka dalam hal tertentu. Ini tentang melindungi berkat yang hati kita inginkan. Anda diberkati, Anda boleh memiliki teman dan keluarga yang hebat, tapi jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga adalah jangan duduk di kursi pencemooh. Tidak butuh banyak. Sedikit saja pengalaman buruk, sedikit saja pengalaman akan kekecewaan dalam hidup, Anda bisa menjadi pencemooh. Tidak ada yang lebih buruk dari bergaul bersama orang-orang pencemooh. Anda tahu, orang yang mencemooh secara alami sinis. Mereka selalu bergunjing, mereka selalu melihat gelas setengah kosong. Saya harus jujur pada Anda, saya bergumul. Saya kesulitan bergaul dengan orang tipe setengah gelas kosong. Orang-orang yang saya tidak keberatan berbincang dengan siapapun, tapi duduk di kursi pencemooh ialah cara yang tepat untuk membunuh berkat dalam hidup Anda. Karena negativitas itu tercemar, mencemari, itu mencemari jiwa, dan benar-benar dapat mempengaruhi Anda secara negatif. Perhatikan apa yang dia katakan. Anda diberkati jika Anda menghindari beberapa hal, nasihat yang tidak saleh,
menghindari jalan, ya jalan, dan gaya hidup mereka yang berjalan menjauh dari Allah. Dan ketiga, jangan bergaul dengan para pencemooh, jangan duduk di kursi pencemooh, jangan duduk menghakimi orang lain, jangan duduk di sana mengejek yang lain, jangan duduk lalu mencari apa yang kurang, selalu mencari apa yang salah. Saya suka untuk mengkoreksi apa yang salah dan meningkatkan, mengubah, belajar, dan bertumbuh dalam kritik yang membangun. Tapi jika jadi pencemooh, itu secara otomatis menjadi pola Anda. Ada orang-orang yang saya kenal, yang saya sangat suka sebagai teman, tapi saya tidak bisa bergaul dengan mereka. Alasannya adalah karena mereka pencemooh. Mereka mencemooh dalam arti, mereka selalu berpikir, ya ampun, Anda merasa semuanya salah, dan saya benar-benar perlu menjaga diri dari semuanya itu. Jadi ternyata, tampaknya Anda diberkati jika Anda menghindari beberapa hal. Lalu dikatakan lebih lanjut, tapi kesukaannya, ayat 2, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Anda diberkati bukan hanya oleh apa yang Anda hindari, tapi oleh apa yang Anda kejar. Dan inilah keindahan Tuhan. Dia tidak hanya memberi daftar aturan untuk menghentikan Anda bersenang-senang. Dia sebenarnya berkata, kau tahu, kau bisa sampai ke tempat di mana kesenanganmu ada dalam hukum Tuhan. Dengan kata lain, keinginanmu. Perhatikan, merenungkan Taurat siang dan malam terdengar seperti tugas jika hanya tentang disiplin. Tapi merenungkan Taurat siang dan malam adalah suatu kesukaan jika itu keinginan Anda sendiri. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Lalu dikatakan di ayat 3, dan inilah alasan kita mengangkat tangan di awal khotbah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi inilah hasil akhirnya. Semua orang senang mendaftar untuk ayat 3. Aku ingin jadi seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, selalu di tempat yang tepat. Sistem akarku terhubung dengan sumber kehidupan, dan bahkan semua daunku sehat. Pada musimnya aku menghasilkan buah. Saya suka kalimat terakhir, apapun yang saya perbuat berhasil. Saya tidak tahu siapa yang tidak menginginkan itu, namun ini tidak otomatis. Ini datang pada mereka yang menghindari nasihat pendosa, jalan orang berdosa, dan teman pencemooh. Namun kesukaannya ialah hukum Tuhan. Dan hukum bukan secara harfiah berarti hukum, itu berarti jalan. Setiap Anda dengar kata hukum, ingatlah kata jalan. Jalan Tuhan. Dan di jalannya, di jalan-jalan Allah, dia merenungkannya siang dan malam. Orang itu diberkati. Orang itu diberkati. Jadi inilah kenyataannya. Dan Anda tahu, penting untuk merayakan ini. Bahwa apa yang saya hindari dan apa yang saya inginkan akan membentuk hidup saya. Atau apa yang tidak saya biarkan terjadi dan apa yang saya kejar akan membentuk hidup saya. Jika Anda tumbuh di lingkungan agamawi, selalu terpikir tentang hal yang tidak boleh dilakukan, yang harus dihindari, jangan ini, jangan itu, jangan seperti itu. Ada kebenaran dalam itu. Seringkali kita tidak mengerti mengapa, dan kita anggap ya itulah aturannya. Dan ini tidak membantu generasi yang mempertanyakan, yang ingin tahu mengapa. Kita harus beritahu alasannya. Ada mengapa di balik setiap apa dalam firman Tuhan. Bangsa Israel tahu bagian apa, tapi hanya Musa yang tahu bagian mengapanya. Ada jalan Tuhan yang menuntun pada kehidupan. Tapi jika Anda dibesarkan dalam agama, seringkali reaksi Anda adalah, pokoknya aku tidak boleh melakukan banyak hal, dan itu tidak membantu, meskipun sebenarnya Anda diberkati jika Anda berjalan di jalan itu. Namun pada saat yang sama, saat kita memahami anugerah, kita akan, ini bukan masalah, aku suka pada hukum Tuhan, dan aku suka bahwa aku tidak hanya menghindari hal-hal buruk, tapi aku juga berhasrat dan senang akan sesuatu yang sebenarnya menjauhkan aku dari hal-hal buruk itu. Aku tidak hanya fokus untuk menghindari, tapi juga fokus untuk mengejar. Nah, apa yang ku hindari dan yang ku kejar adalah kunci dari berkatku. Mungkin ini semua bukan hal baru, karena mungkin sebagian besar dari kita sudah mengerti. Baiklah, aku memang tidak suka ikut-ikutan mencemooh. Aku tahu harus menghindari nasihat orang berdosa. Aku mungkin tidak berjalan di jalan orang berdosa. Aku tahu harus merindukan. Aku harus senang di jalan Tuhan. Itu rumus yang mudah dimengerti bagiku. Ini pertanyaannya. Bagaimana jika saya tidak bisa melakukannya? Maksudku begini, bagaimana jika aku ingin melakukan itu tapi sukar buatku? Aku terjebak. Mungkin aku terjebak dalam lingkungan, aku terjebak dalam sikap, aku terjebak dalam keadaanku sendiri, dalam kecenderunganku, dalam keterikatanku, keinginanku. Aku tidak memiliki kerinduan terhadap firman Tuhan. Maksudku, inginnya aku punya. Aku berharap dapat menghindari nasihat yang tidak saleh. Tapi aku memiliki hubungan kuat dengan orang-orang ini. Dan aku tidak tahu cara keluar. Aku tidak tahu, aku pun jadi penyemooh. Aku jadi orang yang sinis.
Bagaimana caranya? Aku mengerti rumusnya, aku mengerti teorinya, tapi bagaimana caranya? Anda tahu kata Paulus dalam Roma 7 ada sekitar 5 ayat, 15-20, itu seperti silat lidah. Yang ingin aku lakukan tidak aku lakukan, dan yang tidak ingin kulakukan aku lakukan. Mengapa aku melakukan hal yang tidak ingin aku lakukan, dan mengapa aku tidak melakukan hal-hal yang ingin kulakukan? Siapa yang melakukannya? Oh celaka. Itu terkesan membingungkan, tapi pada dasarnya dia menggambarkan tantangan dalam mengetahui teori tentang menghindari beberapa hal dan mengejar hal lainnya. Tapi meskipun dia tahu rumusnya, sepertinya dia kesulitan melakukannya dengan benar. Karena dia sadar ada perang lain dalam dirinya. Ada pertentangan. Meskipun dia tahu teorinya. Banyak dari Anda hari ini mungkin dalam situasi yang sama seperti ini. Saya juga. Anda tahu, di mana kita tahu yang benar, kita tahu apa yang harus kita hindari, namun mengetahui bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah menerapkannya. Ini tentang menjalaninya. Sekarang, Anda tahu jawabnya. Anda tidak akan menyukai jawabnya, karena Anda tahu jawabnya. Tapi saya ingin membagikannya pada Anda hari ini dengan cara yang sedikit berbeda, melalui sebuah cerita. Saya ingin Anda melihat gambar yang ada di layar sekarang. Di gambar itu saya di tengah, dan di kanan saya, di kiri Anda adalah Troy Anderson. Dan di sebelah kiri adalah seorang pria bernama Paul Bertucci. Troy adalah worship pastor kita di Perth. Dia teman yang baik, pria yang luar biasa. Paul adalah pelatih pribadi. Dia punya gym, Hustle and Harvest. Bersoraklah bagi dia. Tapi ini intinya. Saya benci pergi ke gym. Saya tidak suka. Saya tahu harus melakukannya. Saya tahu saya ingin. Tapi saya sebenarnya tidak ingin. Tapi saya tahu itu harusnya dilakukan. Jadi inilah yang saya lakukan. Troy menyebut saya. Seperti yang saya katakan. Dia benar-benar datang ke rumah. Kadang saya masih diranjang, kadang saya berpura-pura dia tidak akan datang, meskipun saya tahu benar dia akan datang. Saya tahu dia akan datang, dan dia akan mengetuk pintu, dan saya akan, sepertinya dia sudah ada di sini. Aku harus segera bersiap. Lalu kami masuk dalam mobilnya, kami berkendara sekitar 10-12 menit ke gym ini. Inilah keindahannya. Sepertinya ini memperbaiki masalahnya. Bukan saja saya tidak ingin ke gym, tapi Troy membawa saya ke gym. Saya tidak ingin berolahraga sebenarnya. Disitulah tugas Paul dimulai. Paul akan berkata, baiklah, ayo mulai. Dan Anda tahu dia tidak menghargai fakta bahwa saya adalah hamba Tuhan. Dia pun tidak menghargai kenyataan bahwa saya seorang, oke, saya bercanda. Tapi intinya adalah ini, saya memberi Troy dan Paul izin. Dan kemudian selama setengah jam berikutnya, 45 menit, saya disiksa. Sebenarnya saya ingin berteriak pada mereka. Troy adalah orang yang luar biasa. Dia bekerja dengan sangat cepat, sangat keras. Dia bisa angkat beban sangat berat. Dan di saat yang sama saya sekarat di sudut lain gym. Dan Troy menyemangati saya. Kau luar biasa, Pastor Mark. Aku bangga padamu. Dan saya kesal banget. Karena dia menyemangati saya. Dia melakukannya sambil olahraga. Saya gagal paham. Tapi dua orang dalam gambar ini adalah alasannya. Nah, sekarang ada banyak peningkatan bagi tubuh ini sebenarnya, tapi saya tahu apa yang benar. Walau dalam diri ini, saya tidak ingin melakukannya. Dan ini intinya, saya membutuhkannya. Saya perlu mereka. Tanpa mereka, saya pastikan, saya tidak akan pernah mau ke gym. Saya tidak akan pernah ke gym. Namun hal ini sudah berdampak. Baru-baru ini, saya harus melewatkan gym, karena ada janji dengan dokter. Dan untuk pertama kalinya, saya berkata, ya, saya melewatkannya. Anda tahu keinginan Anda mulai berubah, kecenderungan Anda berubah saat Anda memberi izin pada diri Anda dan orang lain untuk membantu Anda dalam perjalanan ini. Lihat Paulus dalam Roma berbicara tentang siapa yang akan membebaskannya. Dia berbicara tentang mengarahkan pikiran pada Kristus. Saya punya banyak pertanyaan tentang itu. Aku sudah coba semua itu. Bagaimana jika aku butuh banyak bantuan? Kapan aku bergulat sendiri dengan Tuhan? Kapan aku melibatkan orang lain? Saat Anda sudah mencoba bergulat dengan Tuhan dan tidak berhasil, libatkan orang lain. Tahukah Anda, saya tahu fakta bahwa saya memiliki orang-orang dalam hidup saya tidak hanya saat datang ke gym, tapi saat datang ke apapun dalam hidup spiritual, di mana saya berjuang untuk mempertahankan kedisiplinan saya, bahwa saya ingin mengubahnya menjadi keinginan, memiliki ritme seperti itu sebenarnya membantu Anda mengolahnya. Sebab itu, siapa Troy Anda dan siapa Paul Anda dalam konteks perjalanan Anda dengan Tuhan? Siapa orang yang bisa mengatakan tidak pada Anda, bisa mempercayai Anda, membantu, mendukung, mengangkat Anda, memberitahu, membuat Anda melakukan sesuatu?
Mengapa? Karena jika produk akhirnya baik, ini bukan hal yang dipaksakan. Anda tahu di musim ini, di tahun 2020 yang gila ini, gereja di rumah, Connect di rumah, saya tahu ini sangat bagus di KL sekarang, di segala penjuru Malaysia. Saya pikir selain kucing, di mana sedang banyak kasus positif, kita dapat adakan Connect di rumah. Anda tahu apa yang terjadi dengan Connect di rumah dan bukan hanya login online. Sekarang di beberapa negara kita tidak bisa. Sekarang ada sekitar 90% gereja kita secara global dapat benar-benar bertemu di rumah-rumah untuk Connect. Ini berita bagus. Mengapa itu penting? Penting untuk bersama dengan Troy dan Paul Anda, bersama 2-3 orang yang mempertajam, menantang Anda, yang tidak selalu setuju dengan Anda, yang akan selalu berusaha lebih keras untuk Anda, tapi mereka mengasihi Anda, mereka mendukung Anda, dan Anda akan melakukan yang sama pada mereka. Saya bertanya, Troy, mengapa kau lakukan ini? Dia berkata, kau telah lakukan ini untuk saya dan Gaby, kau telah melatih kami secara spiritual. Dia hanya bersikap baik, tapi intinya adalah kami saling mendukung, kami saling memperkuat. Dan jika Anda melakukan ini sendirian, Anda akan ingin diberkati, tetapi Anda akan bergumul pada ayat 1 dan 2. Saya tidak tahu, mungkin akan ada musim di mana Anda bersuka dalam hukum Tuhan, akan ada musim di mana Anda menghindari hubungan yang tidak sehat. Tapi saya belum pernah melihat seseorang mengejar isolasi dan introspeksi, dan akhirnya berbuah dalam jangka panjang. Saya belum pernah melihatnya, karena pada akhirnya Anda adalah target yang menunggu untuk dijemput oleh si jahat. Dan hari ini saya berharap dan berdoa untuk setiap gereja di rumah atau Connect di rumah. Kunjungi seseorang, telepon seseorang, undang seseorang, tapi tidak hanya secara acak. Saya dorong Anda untuk menemukan Paul dan Troy dalam hidup Anda. Saya ajak Anda menemukan orang yang akan mendukung Anda dan benar-benar mendorong Anda untuk berani melangkah. Saya tahu mungkin ada orang-orang dari Perth hari ini menikmati gereja online, dan mungkin itu karena Anda tidak sehat, sedang sakit, sudah tua, atau merasa agak takut. Itu bisa dimengerti. Itulah sebabnya gereja online kami masih terus berfungsi saat ini. Tapi saya mendorong Anda, jika Anda sedikit enggan atau seperti, aduh, saya menikmati ini, mengapa kita harus pergi? Dapatkah saya berjanji kepada Anda? Ada sesuatu ketika Anda dapat kembali terlibat dengan aman dengan orang-orang, itu sangat penting bagi Anda, untuk Anda diberkati. Semua ingin diberkati, tapi bagaimana jika berkat itu tergantung dari hubungan Anda? Bagaimana jika berkat itu tergantung pada Troy dan Paul Anda? Bagaimana jika berkat Anda terhubung pada orang-orang yang mengangkat Anda, membantu Anda, dan membawa Anda? Ada begitu banyak tentang kita dan kita dan kita yang jauh lebih kuat dari aku dan aku dan aku. Bahkan di musim ini, seperti pelatih pribadi, kami adakan beberapa perubahan. Maksud saya, ibadah online ini hanya ada 4 di hari Minggu sekarang, di Perth dan KL, dan di Singapura, di jam 10, 12, 4, dan 6. Di negara manapun Anda, online, secara global, kami senang Anda bergabung. Mungkin Anda salah seorang dalam perjalanan ini, yang baru mendapati musim ini sangat tidak nyaman, atau mungkin menenangkan dalam beberapa hal. Saya mendorong Anda bait Roh Kudus. Tuhan punya rencana untuk Anda, dan pemuritan bukanlah olahraga solo. Pesan-pesan tentang gereja rumah dan berkumpul dalam 2 atau 3 dan bersekutu, itu semua adalah bagian dari perjalanan yang mengasihkan ini, yang bukan hanya pilihan. Ini adalah kunci berkat Anda. Ini kunci pemuritan Anda. Dengan siapa Anda bergaul akan membentuk masa depan Anda. Jika kehidupan keluarga Anda sulit, atau situasi kerja sulit, atau ada kesulitan di lingkungan Anda merasa sendirian, merasa terisolasi, kabar baiknya adalah ada keluarga gereja. Artinya Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Berjalanlah sendirian dan Anda akan keluar dari jalur. Ada 2 sisi di setiap jalan dan keduanya bisa mengarah ke selokan. Dan entah itu isolasi murni atau hanya mengandalkan teman, kita bisa kehilangan arah. Tapi saya mendorong Anda hari ini, seperti yang kita tahu sekarang dan menjelang paruh kedua Juli, saat kita bergerak menuju Agustus dan September, ini bukan olahraga solo, dan Tuhan ingin Anda diberkati. Kesukaan Anda akan firman Tuhan akan terwujud. Ada sesuatu tentang bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, sesuatu tentang bergaul dengan orang yang lapar akan Tuhan. Ada sesuatu tentang bergaul dengan mereka yang menyukai firman Tuhan. Itu mempengaruhi Anda. Saat saya bergaul dengan orang-orang tertentu, kerinduan saya akan Tuhan meningkat. Saat saya bergaul dengan lainnya, kerinduan saya untuk Tuhan berkurang. Jadi, jika ingin diberkati, jika kesukaan Anda adalah hukum Tuhan, saya tahu Anda tahu rumus Mazmur 1. Kuncinya adalah, apakah Anda tahu kunci untuk benar-benar menemukan Paul Anda dan Troy Anda, dan mengatakan, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Anda tahu, saya ingin akhiri ini dengan Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, tidak diragukan ini sering Anda dengar selama masa corona. Jika Anda mengikuti segala bentuk penggembalaan, pelayanan,
yaitu frase, "Jangan tinggalkan pertemuan ibadah." Anda tahu, seperti kebiasaan beberapa orang. Kadang-kadang bahkan saya sebagai pendeta berpikir, ayolah, pasti ada lebih dari itu. Anda tahu, mungkin itu hanya cara untuk membuat orang masuk ruangan, mungkin itu cara mengumpulkan orang. Nah, saya tahu ada janji tentang 2 atau 3 dan saya mengkhotbahkannya. Tapi saat saya membaca Ibrani 10 dengan cermat, dan benar-benar melihat konteksnya, petunjuknya adalah berbicara tentang bagaimana Yesus, tubuhnya terpecah, melambangkan selubung yang sekarang terbelah menjadi 2, sehingga Anda dan saya punya akses bebas, penuh dan baru kehadiran Allah kapanpun kita membutuhkan. Dan mengetahui itu, kita bersandar pada Tuhan, kita telah disucikan dan dibebaskan, dan sekarang kita semua suci dan merdeka, sekarang bisa beribadah bersama-sama. Dan ini terjemahan The Passion. Saya ingin menggerakkan hati Anda di akhir khotbah hari ini. Ibrani 10 ayat 24. Temukan cara-cara kreatif. Saya suka itu. Temukan cara-cara kreatif untuk mendorong dan memotivasi orang lain. Dorong mereka, motivasi mereka menuju tindakan belas kasih sebagai ungkapan kasih. Ayat 25 adalah firman Tuhan buat Anda hari ini. Ini bukan saatnya menarik diri dan mengabaikan ibadah bersama, seperti yang dilakukan beberapa orang. Karena kita saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Bahkan, kita harus berkumpul bersama lebih sering, bersemangat untuk mendorong dan mendesak satu sama lain sambil menantikan fajar hari itu. Di akhir ibadah ini, saya ingin firman itu bergema dengan keras dan jelas. Ini bukan waktunya menahan diri, dan pada kenyataannya terlebih lagi, kita perlu lebih memaksakan diri. Dan kita perlu pastikan bahwa kita menemukan cara kreatif untuk mendukung, memotivasi, mendorong. Itu bukan hal legalistik. Kita di sini bukan untuk saling mengalahkan dan saling memaksakan agama atau tradisi. Kita harusnya saling menyemangati demi pekerjaan baik dan menemukan cara, karena saya Troy Anda dan Anda adalah Paul saya. Kita saling membutuhkan. Anda saling membutuhkan di ruangan itu. Saya senang Anda berkumpul. Banyak dari Anda sekarang berkumpul di rumah. Jika Anda melihat sekeliling Anda ada orang di sana. Nah, jika Anda sendirian, meski sendirian, tapi ada banyak, ada ribuan orang berkumpul sekarang dengan orang-orang lain. Anda sedang berkumpul, tapi apakah Anda saling menguatkan untuk melakukan pekerjaan baik? Apakah percakapan setelah ibadah meneguhkan dan bersaksi dan membebaskan dan memberi kehidupan? Saya ingatkan, kita membutuhkan satu sama lain, dan Tuhan belum selesai. Dia masih bekerja untuk melatih Anda dan saya. Saya pastikan pada akhirnya saat kita berjalan bersama, kita punya kesempatan yang besar untuk bersuka dalam jalan-jalan Tuhan. Kesukaan akan hukum Tuhan. Karena ini adalah nubuatan dan janji untuk semua orang yang mentaati ayat 1 dan 2. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang akan diperbuatnya berhasil. Jika Anda mengangkat tangan Anda untuk berkat, angkatlah tangan Anda sekarang karena kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa tidak ada seorang pun yang berada di negara manapun yang terlalu jauh berada di luar jangkauan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, ada sesuatu hari ini yang menggerakkan hati kami ya Tuhan, yang menggema dalam doa kami, yang berkata, kirimkanlah Troy dan Paul kami. Kirimkanlah orang-orang yang kami perlukan di musim seperti ini. Tuhan, kami tidak mau menjalani ini sendirian. Kami tidak mau sembunyi dalam pengasingan. Bahkan mereka yang berkumpul dalam kelompok, kami tidak akan bersembunyi di balik tembok keangkuhan dan perlindungan kami sendiri. Tapi Tuhan, kami akan belajar untuk menjadi rentan. Bapa, bawalah orang yang tepat, singkirkan yang salah. Tolonglah kami menghindari cemoohan, jalan orang-orang berdosa, dan Tuhan, nasihat yang tidak saleh, yang mungkin telah mengarahkan dan menyesatkan kami di cara-cara yang bukan dari-Mu. Bapa, kami berdoa untuk kerinduan dan kesukaan ilahi dalam hukum Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa bahkan mereka yang tidak mengenal Engkau hari ini akan menemukan Engkau, Bahkan jika Anda di sini bersama saya hari ini tidak mengenal Tuhan, berdoalah bersama saya. Bagaimana jika kita semua berdoa bersama? Ayo berdoa, ulangi dengan lantang, ucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku berikan segenap hatiku. Ampuniku atas dosaku dan jalan hidupku yang menyimpang. Aku mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau mengikut-Mu mulai dari hari ini, dalam nama Yesus. Amin.